Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 19 7B 28 akan mempresentasikan hasil pengerjaan makalah tentang cyber espionage. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya Syifania Sama Muazzarah dengan NIM 1919042. Kemudian ada Sarah Damayanti Anugrah dengan NIM 1990043. Kemudian ada Sylvia Islamiyati dengan NIM 1990045. Kemudian ada Pina Mukhisani dengan NIM 1990083 dan yang terakhir ada Ertia Agustina dengan NIM 1990101. Selanjutnya di sini yang pertama ada latar belakang. Perkembangan internet memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif dari perkembangan internet ini yaitu terjadinya kejahatan dunia maya atau cybercrime. Cybercrime dilakukan secara memasuki sebuah data atau informasi yang berada dalam dunia maya dengan melibatkan sebuah komputer dan jaringan. Salah satu solusinya yaitu dengan cara meningkatkan keamanan data tersebut. Dengan meningkatkan keamanan data tersebut, setidaknya dapat mengurangi resiko kejahatan cybercrime ini. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama yaitu untuk menambah pengetahuan tentang kasus cybercrime yaitu berupa cyber espionage. Kemudian untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan cyber espionage. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana cara penanggulangan kasus cyber espionage tersebut. Dan yang terakhir yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka, yaitu dilakukan dengan cara menghimpun informasi dari berbagai sumber dengan masalah yang relevan dengan penelitian yang diambil. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup dari makalah ini yaitu membahas tentang kasus cyber espionage yang berupa kejahatan yang memata-matai seperti memata-matai sebuah data penting yang ada di sebuah perusahaan pesaing. Saya Ertia, saya akan membacakan bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan cyber espionage. Bab 2, landasan teori, menjelaskan mengenai cybercrime yang berisi definisi, karakteristik, jenis, dan faktor, dan juga menjelaskan mengenai cyber law. Bab 3, pembahasan, berisi definisi tentang cyber espionage, menjelaskan salah satu kasus dari cyber espionage, serta penyebab dan cara penanggulangannya. Bab 4, penutup, berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan mengenai cyber espionage. Daftar pustaka berisi sumber-sumber yang digunakan dalam pembuatan makalah ini. Definisi cybercrime, kejahatan menggunakan komputer, jaringan internet, dan sebagainya. Bentuk kejahatan ini dengan cara mencuri informasi, memanipulasi data, merusak sistem, dan lain-lain untuk mendapatkan keuntungan. Karakteristik ruang lingkup, kejahatan bersifat global, sifat kejahatan bersifat non-violent, pelaku kejahatan bersifat lebih universal, penggunaan teknologi dalam modus kejahatan, jenis kerugian yang ditimbulkan yang dapat bersifat material maupun non-material. Klasifikasi 1. Cyberpiracy, mencetak ulang software atau informasi atau software tersebut lewat teknik. 2. Cyber trespass, meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. 3. Cyber vandalisme, membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Selanjutnya jenis-jenis dan faktor-faktor. Yang pertama jenis-jenis. Yang pertama ada cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, yaitu kejahatan yang dilakukan secara sengaja di mana orang tersebut dengan sengaja dan terencana melakukan pengerusakan, pencurian, tindak anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Yang kedua cybercrime sebagai tindakan abu-abu. Kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Yang ketiga, cybercrime yang menyerang individu, yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan tersendiri. Contohnya pornografi, cyberstalking, dan lain-lain. Yang keempat, cybercrime yang menyerang hak cipta, yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang
seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi ataupun umum demi materi ataupun non-materi. Yang kelima, cybercrime yang menyerang pemerintah, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan pemerintahan sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintah atau menghancurkan suatu negara. Selanjutnya, faktor-faktor. Yang pertama ada faktor teknis, yaitu saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan pihak yang satu lebih kuat daripada yang lain. Yang kedua, faktor sosial ekonomi, yaitu keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet sebagai komoditi ekonomi. Banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu, cybercrime berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia. Selanjutnya, cyber law, yaitu aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Selanjutnya, cyber espionage, yaitu salah satu kejahatan dalam pencurian sebuah informasi yang memanfaatkan internet untuk memata-matai pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran secara ilegal. Target yang paling umum adalah perusahaan besar, lembaga pemerintahan, maupun organisasi yang memiliki aset untuk suatu tujuan. Selain itu, pemimpin politik, pejabat, pemerintah, bahkan selebriti. Selanjutnya, faktor pendukung cyber espionage. Yang pertama, faktor politik, yaitu yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi mengenai perusahaan atau lembaga pemerintah yang akan diserang. Yang kedua, faktor ekonomi, yaitu kejahatan melalui jaringan internet dapat dilakukan oleh siapa saja dari berbagai latar belakang ekonomi dengan memiliki keahlian di bidang komputer. Yang ketiga, faktor sosial budaya yang memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi informasi. Semakin majunya teknologi saat ini di mana kian tahun kian canggih, tentunya mendorong rasa ingin tahu seseorang, terutama bagi yang memiliki arah minat pada bidang teknologi informasi, untuk mengetahui lebih banyak mengenai teknologi yang tentunya mendorong mereka melakukan eksperimen. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Yang ketiga, komunitas, yaitu untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat orang atau dibilang hebat, dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melanggar peraturan ITE. Selanjutnya, saya Vina Mulisani akan melanjutkan presentasi mengenai cyber espionage, motif kejahatan. Cyber espionage termasuk ke dalam motif cybercrime sebagai kejahatan abu-abu karena cukup sulit untuk menentukan apakah itu merupakan tindakan kriminal atau bukan, mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu contohnya adalah probing atau port scanning. Selanjutnya, contoh kasus cyber espionage. Yang pertama, hacker Israel memata-matai pejabat di Indonesia. Pada tahun 2021, sejumlah pejabat di Indonesia dilaporkan menjadi sasaran mata-mata lewat aplikasi perangkat lunak atau software yang dirancang oleh perusahaan pengawasan Israel. 6 dari pejabat dan penasehat itu mengaku menerima pesan via email dari Apple pada November 2021 yang berisi pemberitahuan sudah menjadi target sasaran forced entry yang disponsori oleh negara. Namun, perwakilan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa ponsel dan akun email resmi Airlangga dipastikan tidak menerima notifikasi peringatan dari Apple. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua yaitu Mustang Panda atau hacker yang berasal dari Cina membobol Badan Intelijen Negara. Peretasan Mustang Panda di Indonesia ini diketahui dari laporan peneliti keamanan internet The Record pada April 2021. Namun, masih belum jelas metode serta target dari peretasan ini. Aksi peretasan Mustang Panda diketahui berhubungan dengan Tiongkok yang berusaha untuk memata-matai ketika kondisi Laut Cina Selatan sedang memanas. Di sisi lain, Badan Intelijen Negara Indonesia menyangkal bahwa situsnya pernah diretas oleh hacker yang berasal dari Cina. Selanjutnya, penanggulangan cyber espionage.
Yang pertama, mengamankan sistem. Pengamanan sistem secara terus-menerus sangat diperlukan karena dapat meminimalisir terjadinya kemungkinan kerusakan. Yang kedua, penanggulangan secara global. Berikut ini merupakan langkah penanggulangan sesuai dengan The Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD. Yang pertama, modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer sesuai standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, penuntutan perkara mengenai cyber espionage. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime dan pentingnya mencegah kejahatan tersebut. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cyber espionage atau cybercrime. Saya Silvi Islamianti. Di sini saya akan membahas mengenai dasar hukum cyber espionage. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik. Yang pertama, pada pasal 30 ayat 2, mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau dokumen elektronik. Selanjutnya, pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi dan dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Selanjutnya, pada pasal 46 ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau membayar denda sebanyak 700 juta rupiah. Pada pasal 47 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau membayar denda sebanyak 800 juta rupiah. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, cyber espionage atau bisa disebut dengan cyber terorisme merupakan salah satu kejahatan dalam pencurian sebuah informasi yang memanfaatkan internet untuk memata-matai pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran secara ilegal. Cyber espionage ini salah satu cybercrime yang dapat merugikan banyak pihak dan hanya menguntungkan satu atau dua pihak saja. Untuk saran, dengan sangat pesatnya perkembangan teknologi informasi terutama pada jaringan internet atau dunia maya yaitu cyber, mengharuskan adanya peran pemerintah atau pihak tertentu untuk mengatur dan mengantisipasi aktivitas yang harus diatur oleh hukum yang berlaku. Dengan memasuki dunia modern saat ini, perlu diterapkannya cyber law atau hukum yang digunakan di dunia maya atau cyber untuk mengantisipasi adanya cybercrime, khususnya cyber espionage. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.